Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-9. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watugunung bersila melatih tenaga dalamnya untuk mencapai tingkat tertinggi. Aura kemerahan tampak menyelimuti tubuh pemuda tampan itu. Tejo Sumirat sudah sampai di pintu masuk Keputran. Penjaga gapura langsung memberi jalan untuk sang adipati. Begitu memasuki serambi Keputran, Tejo Sumirat tertegun. Aura kemerahan tanda penguasa pedang naga api memancar terang dari Panji Watugunung. Tejo Sumirat tahu itu. Sebagai murid awal Padepokan Padas Putih, pedang naga api adalah pusaka ampuh impian semua pendekar termasuk dirinya. Namun dia tidak mampu mencabut pedang naga api dari sarungnya. Bisa mengendalikan roh naga api sudah bisa dikatakan sebagai jagoan dunia persilatan. Ehem Tejo Sumirat sengaja mengeraskan suara batuk agar Panji Watugunung menghentikan semedi. Dan benar, begitu Panji Watugunung membuka matanya, aura kemerahan menyusut dan menghilang. Melihat siapa yang datang, Watugunung segera bangkit memberikan hormat. Maafkan saya Gusti Adipati, saya tidak mendengar kedatangan Gusti Adipati. Sudah, jangan terlalu kaku saat bersamaku, ayo duduk, ucap Adipati Tejo Sumirat. Mereka lalu duduk berhadapan. Langsung saja, kau mencintai putriku? Uhuk Panji Watugunung langsung tersedak nafas mendengar ucapan seorang Adipati Selo Ageng. Cinta tidak, kembali Adipati Selo Ageng itu bertanya. Ampuni saya Gusti Adipati, saya memang menyukai Dewi Anggarawati namun untuk bilang cinta saya masih perlu waktu mencari jawabannya, Panji Watugunung tegas. Aku suka kejujuranmu, bocah, hehehe, benar-benar anak Adi Gunung Sari. Aku tidak memaksamu untuk mencintai putri bungsuku, karena hati memang tidak bisa dipaksa. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan janji dari perjodohan dengan Adi Gunung Sari, jelas Tejo Sumirat. Lah apa bedanya coba dengan tetap memaksa perasaanku, batin Panji Watugunung. Kau paham maksudku bocah bagus, saya mengerti Gusti Adipati. Pintar, dengan ini kuanggap kau menerima perjodohan ini. Mulai sekarang sampai nanti Dewi Anggarawati adalah tanggung jawabmu. Hah? Dasar mertua licik, gerutu Watugunung dalam hati. Ingat pesanku, kau boleh bersama dengan wanita lain, kau boleh punya selir. Tapi kalau sampai kau membuat anakku menderita, akan kupastikan kau lebih sengsara, pesan Tejo Sumirat. Saya mengerti Gusti Adipati, Watugunung mengangguk tanda mengerti. Masalah pernikahanmu, sebaiknya tidak sekarang dibicarakan. Situasi kahuripan sedang panas. Tunggu situasi reda, ujar Tejo Sumirat. Mohon maaf Gusti Adipati, setelah mengantar Dinda Anggarawati, saya bermaksud mengunjungi orang tua saya di Gelang-Gelang. Mohon Gusti Adipati mengizinkan. Ku izinkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya Gusti Adipati? Tanya Panji Watugunung. Antar suratku ke Adi Gunung Sari, ajak juga Anggarawati, perkenalkan dia sebagai calon istrimu. Panji Watugunung berpikir sejenak. Baiklah Gusti Adipati, saya bersedia menerima syaratnya. Hahaha bagus, aku suka dengan bocah penurut sepertimu. Kau boleh pergi ke Gelang-Gelang setelah sepekan tinggal di sini. Kau pikir aku ini tidak kangen dengan putri bungsuku, mau main kabur saja hahaha. Tejo Sumirat tertawa terbahak-bahak bahagia, pantas saja guru menyebutnya si gemblung. Batin Panji Watugunung sambil melirik ke arah Tejo Sumirat yang masih tertawa. Sore harinya,
Dewi Anggarawati sudah mandi dan berdandan cantik layaknya seorang putri bangsawan. Dengan langkah terburu-buru, Dewi Anggarawati menuju ke arah keputran. Sudah seharian, dia tidak melihat Panji Watugunung. Rasa rindu menyeruak di dadanya. Memang selama 3 purnama, hampir setiap waktu dia dekat dengan pemuda itu. Di arah gapura kamar peristirahatan, nampak seorang dayang sedang membawa nampan berisi beberapa macam makanan. Tunggu dayang, mau dibawa kemana makanan ini? Ampun Gusti Putri, ini untuk Denmas yang ada di dalam keputran, jawab sang dayang. Sini biar aku yang antar, tapi Gusti Putri, hamba nanti kena hukuman. Kalau ada yang menghukummu, laporkan padaku, potong Anggarawati. Sang dayang mengalah, dan berbalik menuju dapur keputran. Dengan hati-hati, Anggarawati membawa masuk nampan ke arah serambi keputran. Dan meletakkan nampan ke atas meja serambi. Kakang, Kakang Watugunung, Kakang, panggil Anggarawati celingak-celinguk mencari Panji Watugunung. Panji Watugunung baru selesai mandi, mendengar suara Anggarawati melangkah masuk ke serambi keputran. Ada apa Dinda mencariku? Anggarawati tersenyum menoleh ke arah Panji Watugunung, segera berlari dan memeluk tubuh lelaki itu. Dinda Anggarawati, ini di istana, jangan seperti ini. Masa bodoh, aku pengen peluk Kakang. Semakin erat pelukan hangat dari Anggarawati. Dasar anak Tejo Sumirat, bapak sama anak sama saja. Dinda, itu apa? Ujar Panji Watugunung menunjuk nampan di atas meja. Ah iya lupa, itu makanan untukmu. Kakang Anggarawati melepaskan pelukannya, dan mengambil nampan makanan. Ayo makan. Kakang Ratna Pitaloka terus menggebrak kudanya ke arah barat, disusul Sekar Mayang tak kalah cepatnya. Mereka sudah melewati Pakuwon Watugaluh, bermalam di penginapan. Lalu pagi mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju barat ke arah Gelang-Gelang. Menjelang sore hari, mereka memasuki hutan kecil di perbatasan Pakuwon Lantir dengan wilayah bandar. Saat itu mereka menjalankan kuda mereka dengan pelan karena langit mulai kemerahan pertanda malam segera tiba. Begitu memasuki tengah hutan, ada nyala api unggun. Pelan saja mereka mendekati. Sling! Sebuah pisau kecil melesat ke arah Ratna Pitaloka. Angin dingin dari lemparan pisau kecil membuat Ratna Pitaloka tersadar dan melompat turun dari kudanya. Kurang ajar, siapa berani membokongku? Tiba-tiba satu suara menjawab. Seharusnya kami yang bertanya, ada apa kalian petang hari ke hutan? Mau merampok kami? Enak saja menuduh kami rampok, teriak Sekar Mayang geram. Kami hanya pengelana yang kebetulan lewat. Kalau kalian bukan penjahat, tunjukkan batang hidung kalian. Kresek-kresek, beberapa saat kemudian bermunculan beberapa bayangan berjalan mendekati Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Setelah dekat, terlihat 3 orang wanita, 2 laki-laki muda, 3 orang lelaki paruh baya dan seorang kakek berambut hitam panjang bercampur putih dengan sebuah pedang menggantung di pinggangnya. Maafkan aku Nisanak, aku hanya bersikap waspada. Hutan ini dulu terkenal sarang perampok, ujar kakek tua itu. Perkenalkan, aku Sarwana, pengawal perjalanan Juragan Karsa, ujar kakek tua sambil menunjuk seorang pria paruh baya yang berpakaian sutra. Kalau boleh tahu, siapa nama Nisanak berdua? Aku Sekar Mayang, dan ini kakak seperguruanku Ratna Pitaloka, ujar Sekar Mayang sambil melompat turun dari kudanya. Nisanak berdua mau kemana? Kami mau ke Gelang-Gelang, jawab Sekar Mayang. Kebetulan kita searah, mari Nisanak kita beristirahat bersama. Ratna Pitaloka lalu menatap Sekar Mayang yang mengangguk lantas menuntun kuda-kuda mereka, dan menambatkan pada pohon kecil. Mereka kemudian duduk melingkar di depan api unggun. Juragan Karsa kemudian meminta salah seorang wanita di rombongannya untuk menyiapkan makanan bekal perjalanan dan menghidangkannya. Terima kasih Juragan, tidak usah repot-repot, ujar Sekar Mayang. Ah tidak apa-apa Nisanak, kita kan searah, sudah sewajarnya kita saling membantu, tukas Juragan Karsa. Selesai bersantap, Ki Sarwana mendekati Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang.
Nisanak berdua ini dari mana, dan ada tujuan apa ke gelang-gelang? Maaf kalau aku lancang, ujar Ki Sarwana hati-hati. Melihat dandanan dua wanita itu jelas sekali kalau mereka pendekar. Apalagi tadi saat diserang di kegelapan, mereka dengan mudah menghindari. Kami dari Padepokan Padas Putih Ki, kami ada tujuan penting melaksanakan tugas dari guru kami, jawab Ratna Pitaloka tanpa menjelaskan tujuan mereka ke gelang-gelang. Kalau rombongan Ki Sarwana ada tujuan apa ke gelang-gelang? Mendengar nama Padepokan Padas Putih, Ki Sarwana terkejut. Padepokan itu terkenal dengan muridnya yang menjadi jagoan dunia persilatan. Wajah kakek tua itu lega. Ki Sarwana menghela nafas panjang, kami dari Kahuripan Nisanak. Kalau lebih jelasnya biar Juragan Karsa yang menjelaskan. Juragan Karsa kemudian berkata, aku adalah seorang pedagang di Kahuripan Nisanak. Kami di sana hidup makmur. Namun setelah ibu kota pindah ke Dahanapura, hidup kami menjadi sulit. Tapi kami masih bertahan di Kahuripan. Setelah ada berita pemecahan kerajaan, dan Kahuripan menjadi ibu kota kerajaan lagi, kami sangat gembira. Terbayang kehidupan lama kami kembali lagi, tapi semua itu hanya angan-angan kosong belaka. Setelah penguasa baru di Kahuripan datang, kehidupan kami sangat sulit, pajak tinggi dan keamanan yang ketat, mempersulit kami untuk bekerja. Juragan Karsa kemudian menghela nafas panjang sambil menerawang jauh, lalu melanjutkan kata-katanya. Akhirnya kami tidak tahan. Setiap saat kami diperas oleh prajurit yang mengatasnamakan penguasa. Kami memutuskan untuk pergi dari Kahuripan. Kami mendengar dari pedagang yang melintas, kehidupan di Dahanapura sangat makmur, apalagi di wilayah Gelang-Gelang. Akhirnya kami menjual semua harta kami yang ada sebagai bekal perjalanan menuju Gelang-Gelang, tapi ada orang yang melaporkan kami. Mereka bilang kami pengkhianat. Lantas kami bersembunyi sambil bergerak di malam hari menghindari prajurit Kahuripan yang terus memburu kami, sampai akhirnya kami sampai di hutan ini. Begitulah cerita kami Nisanak, ujar Juragan Karsa menutup cerita perjalanannya. Ratna Pitaloka manggut-manggut sementara Sekar Mayang memandang ke arah Juragan Karsa sambil mengunyah makanan. Jadi tujuan Kisanak sekalian ke Gelang-Gelang, ingin mencari penghidupan di sana, tanya Sekar Mayang. Benar Nisanak, kami tidak mau tinggal di Kahuripan lagi, jawab Juragan Karsa yakin. Bagaimana kalau Nisanak berdua mengawal rombongan kami? Sepertinya Nisanak berdua memiliki kemampuan bela diri. Sekar Mayang menoleh ke arah Ratna Pitaloka, jangan khawatir, saya akan memberikan upah begitu sampai di Gelang-Gelang, sambung Juragan Karsa. Bagaimana Kang Bok? Sekar ikut kata Kang Bok Pitaloka. Sekar memandang Ratna Pitaloka meminta jawaban. Ratna Pitaloka termenung sejenak, baiklah, toh tidak ada ruginya, semakin banyak teman, semakin baik. Juragan Karsa dan Ki Sarwana tersenyum lega mendengar jawaban Ratna Pitaloka. Malam itu mereka beristirahat dengan tenang di hutan kecil sampai pagi menjelang. Pagi tiba, Ratna Pitaloka terbangun saat matahari belum muncul di ufuk timur. Sekar Mayang masih asyik tidur memeluk buntalan kainnya. Sementara rombongan Juragan Karsa sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Mayang, bangun, masih pagi Kang Bok. Mayang masih ngantuk, jawab Sekar Mayang tanpa membuka matanya. Dasar kebo, bangun, tuh rombongan sudah mau berangkat. Sekar Mayang seketika membuka matanya, buru-buru bangkit dan mengucek mata. Lalu mengambil kantor kulit berisi air, mencuci mukanya. Kenapa Kang Bok Pitaloka tidak dari tadi membangunkan aku? Protes Sekar Mayang. Aku sudah bolak-balik membangunkan kamu, tapi kamu tidur seperti kebo, jawab Ratna Pitaloka sambil merapikan baju dan buntalan kain miliknya. Hehehe, Sekar Mayang cengengesan, dia juga sadar kalau tidur sulit dibangunkan. Mereka berdua lalu menaruh buntalan kain di atas kuda mereka, sementara rombongan Juragan Karsa mulai masuk ke kereta kuda. Hanya Ki Sarwana dan seorang lelaki paruh baya yang naik kuda di depan, sementara Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang di belakang kereta kuda. Rombongan itu melaju di jalan yang membelah hutan menuju Pakuwon Bandar.
Sesampainya di Pakuwon Bandar, rombongan terus bergerak melintasi jalanan. Di ujung jalan, mereka berhenti di sebuah rumah makan. Mereka masuk ke sana, mengisi perut dan membeli perbekalan. Usai makan, mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Gapura Pakuwon Bandar sudah tidak terlihat, menghilang saat mereka masuk di tikungan bukit menuju ke Gelang-Gelang. Kisarwana, berapa lama lagi kita sampai di Gelang-Gelang? Tanya Sekar Mayang. Kisarwana terdiam sejenak seperti menghitung sesuatu. Kalau cuaca sedang bagus dan tidak ada gangguan, 3 hari lagi kita sampai di Gelang-Gelang. Kita tidak usah masuk ke Dahanapura, kita lewat daerah Kunjang saja supaya lebih cepat. Kalau masuk ke ibu kota, kita harus melewati penjagaan berlapis nisanak, itu akan menghambat perjalanan, jelas Kisarwana. Sekar Mayang hanya manggut-manggut saja sementara Ratna Pitaloka diam tidak berkata apa-apa. Pikirannya hanya terpaku pada Watu Gunung yang mungkin sudah ada di Gelang-Gelang. Sudah hampir sepekan Panji Watu Gunung tinggal di Keputran. Sebagai calon mantu Adipati Selo Ageng, dia benar-benar dimanjakan oleh semu abdi dalam Kadipaten Selo Ageng. Raut mukanya yang tampan, benar-benar menjadi pembicaraan tersendiri di kalangan masyarakat kota Kadipaten Selo Ageng. Dewi Anggarawati juga tidak pernah lepas dari sisinya, membuat semua orang iri akan mereka. Siang itu mereka berjalan-jalan di pasar dekat alun-alun kota. 4 pengawal mengikuti langkah mereka. Watu Gunung sebenarnya melarang mereka tapi tak tega melihat para pengawal itu memohon untuk diperkenankan mengikuti sebab para pengawal Kadipaten itu diancam oleh Adipati Selo Ageng. Kalau sampai ada apa-apa dengan calon mantunya, mereka akan dipenggal. Semua orang yang berpapasan dengan Watu Gunung dan Dewi Anggarawati melirik iri dengan mereka. Gusti Putri benar-benar beruntung ya, calon suaminya ganteng gak ketulungan. Iya, benar-benar bikin iri, mereka pasangan yang serasi, yang laki tampan yang perempuan cantik. Ah, aku juga mau punya suami seperti itu, aku bersedia jadi selirnya. Berbagai ucapan iri mengalir dari mulut-mulut gadis-gadis yang berpapasan dengan Watu Gunung dan Dewi Anggarawati. Anggarawati menekuk wajahnya mendengar ucapan-ucapan itu, hatinya panas bukan main, sementara Panji Watu Gunung cuek saja. Pengawal, kita kembali ke istana Kadipaten. Dewi Anggarawati segera menarik tangan Watu Gunung menjauhi pasar dan bergegas menuju Keputran. 4 pengawal mengikuti langkah mereka. Ada apa Dinda? Kenapa cemberut begitu? Ujar Watu Gunung sesampainya di Keputran. Kakang kalau keluar jangan senyum-senyum kenapa? Ingat Kakang itu sudah punya calon istri. Jaga perasaan calon istri Kakang. Jangan pamer kegantengan di muka umum bisa tidak? Sudah punya calon istri yang cantik masih aja tebar pesona kesana kemari. Dasar tidak punya perasaan, cerocos Dewi Anggarawati ketus. Kalian juga. Harusnya kalian tidak boleh membiarkan perempuan-perempuan gatal itu mendekati calon suamiku. Apa kalian mau aku laporkan kepada Ayahanda Adipati kalau kalian lalai menjalankan tugas? Apa kalian mau dipenggal kepala kalian ha? Omel Dewi Anggarawati menunjuk pada pengawal Kadipaten yang menyertai mereka. Panji Watu Gunung dan 4 pengawal melongo mendengar omelan Dewi Anggarawati. Ini perempuan kenapa sih? Batin Panji Watu Gunung. Baru mau membuka mulut, cerocos Dewi Anggarawati kembali terdengar. Kakang Wu Gunung jadi lelaki jangan sok kegantengan deh. Ingat Kang, calon istri setia menemani. Mentang-mentang ganteng seenaknya saja sama calon istri. Muka Dewi Anggarawati benar-benar kusut pokoknya kalau sampai ada yang berani mendekati calon suamiku. Ku pastikan kalian segera dihukum oleh Ayahanda Adipati. Kalian mengerti tidak? Keempat pengawal pucat mendengar kata hukuman. Dalam hati mereka berpikir, Gusti Putri kesambet setan pasar sepertinya, Dewi Anggarawati masih juga uring-uringan. Hatinya gondok setengah mati. Dinda, kenapa marah-marah terus? Bisa hilang loh cantiknya, ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum. Bodoh amat, Kakang itu benar-benar mengesalkan ya. Pengen tak cubit sampai Dewi Anggarawati menggeram keras. Ya sudah kalau Kakang bikin kesal,
besok Kakang pulang saja ke Padepokan Padas Putih. Biar tak ada lagi yang bikin kesal Dinda, ujar Panji Watu Gunung seraya hendak melangkah pergi. Dewi Anggarawati terhenyak, Kakang kok gitu sih, tega ya meninggalkan aku, hiks. Tangis Anggarawati pecah saat Watu Gunung berkata seperti itu. Mendengar tangisan Anggarawati, Watu Gunung segera berbalik mendekati Dewi Anggarawati lantas memeluk tubuh wanita cantik yang akan jadi istrinya itu. Anggarawati terseduh-seduh sambil balas memeluk erat pinggang Watu Gunung. Sudah jangan menangis lagi, Kakang gak akan meninggalkan Dinda kok, hibur Watu Gunung sambil mengelus rambut hitam Anggarawati. Tangis Anggarawati mereda dengan cepat melihat adegan itu. Seluruh emban dayang dan pengawal di keputaran segera menunduk sambil tersenyum simpul dan tertawa kecil. Ah, ternyata obat kesurupan setan pasar adalah pelukan calon suami, batin mereka geli. Anggarawati melotot ke arah emban dayang dan pengawal di keputaran. Kalian mau aku hukum ya? Serentak semua orang di keputaran berlutut. Ampuni kami Gusti Putri, ucap semua orang di keputaran kompak. Belum sempat Anggarawati berkata, Panji Watu Gunung sudah mencium keningnya. Pelas rasa marah Anggarawati menghilang seketika. Dari bibirnya yang mungil, senyum manis mengembang di sana. Kali ini kalian aku ampuni, awas kalau lain kali berani menertawakan aku, ujar Anggarawati sambil memandang ke arah mereka. Dinda, ya Kakang. Besok Kakang akan ke Gelang-Gelang, ucap Panji Watu Gunung sambil tersenyum memandang ke arah Dewi Anggarawati. Kembali mata Anggarawati berkaca-kaca, Dinda mau ikut tidak? Goda Panji Watu Gunung. Seketika wajah cantik Anggarawati berbinar-binar. Ikut, jawab Dewi Anggarawati manja dengan mengerucutkan bibirnya. Kalau begitu, bersiaplah, kali ini aku tak mau ada pengawal yang ikut. Jadi jangan harap ada yang melayani Dinda lagi, ujar Panji Watu Gunung. Kakang Watu Gunung lupa ya, bukankah selama di Padepokan aku juga mengurus keperluanku sendiri? Dewi Anggarawati tersenyum. Baguslah kalau Dinda Anggarawati sudah mengerti. Sampai menjelang malam, Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati masih berduaan di keputaran. Setelah itu, Dewi Anggarawati meninggalkan keputaran menuju ke keputaran Seloageng. Malam itu mereka segera beristirahat sebelum berangkat ke Gelang-Gelang. Pagi menjelang di Kadipaten Seloageng suasana ribut sudah terdengar di keputaran. Nararya Candradewi sedang menangis terseduh-seduh. Tadi malam Permaisuri Adipati Seloageng itu mendengar bahwa calon mantu dan anaknya akan ke Gelang-Gelang membuat Nararya Candradewi tak bisa memejamkan mata. Ngercah Ayu, apa tidak bisa diundur berangkat ke Gelang-Gelang? Tatapan mata Candradewi begitu sedih. Kanjeng Ibu, saya calon istri Kakang Panji Watu Gunung, harus patuh dan setia pada suami. Kan itu yang Kanjeng Ibu ajarkan pada Anggarawati, sahut Anggarawati tersenyum tipis. Tapi Nduk, Ibu masih kangen sama kamu nak. Iya Ibu, Anggarawati paham. Tapi Ibu juga harus ingat, Anggarawati itu mau ketemu calon besan Ibu, calon mertua Anggarawati. Bukankah Ibu sendiri menyetujui perjodohan saya dengan Kakang Watu Gunung? Potong Anggarawati tersenyum simpul. Nararya Candradewi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dewi Anggarawati sudah selesai berdandan. Dengan kemben hitam, ikat kepala 3 warna, celana hitam selutut, jari penutup, dan sebilah pedang menggantung di pinggang. Tampilan Anggarawati benar-benar seperti pendekar muda persilatan. Usai berdandan, mereka menghadap ke istana Kadipaten Seloageng. Adipati Tejo Sumirat tertawa melihat dandanan 2 orang di hadapannya. Hahaha, penampilan kalian seperti sepasang pendekar saja. Gusti Adipati, saya mohon izin ke Gelang-Gelang, ucap Panji Watu Gunung. Iya. Sebagai orang tua aku hanya bisa mendoakan agar perjalanan kalian selamat sampai tujuan. Watu Gunung, ingat janjimu padaku, sahut Adipati Seloageng Tejo Sumirat. Akan saya ingat Gusti Adipati, kami mohon pamit. Setelah memberikan hormat, Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati mundur dari kamar pribadi Adipati.
Nararya Candradewi yang mendampingi Tejo Sumirat hanya bisa meneteskan air mata. Sudah Dinda, mereka melakukan kewajibannya. Doakan semoga Sang Hyang Widi melindungi mereka, ujar Tejo Sumirat bijaksana. Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati melompat ke atas kuda. Mereka melewati pintu samping istana agar tak menarik perhatian. Kemudian memacu kudanya melesat meninggalkan Kadipaten Seloagang. Menjelang sore, Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati sudah mendekati perbatasan Kabupaten Gelang-Gelang. Panji Watugunung turun dari kudanya, lelah seharian berkuda membuatnya ingin melepaskan penat. Dewi Anggarawati mengikuti langkah Panji Watugunung, mereka beristirahat di tepi sungai Brantas. Tiba-tiba terdengar sesuatu, Panji Watugunung berkonsentrasi, menajamkan pendengarannya. Ada apa Kakang? Tanya Anggarawati. Panji Watugunung memberi isyarat agar Dewi Anggarawati tidak bersuara. Lalu Panji Watugunung menyambar pinggang Anggarawati melompat ke atas pohon randu alas. Dari kejauhan nampak seorang kakek tua dan dua orang muda-mudi dikepung puluhan orang berbaju hitam. Pertarungan itu tidak seimbang. Kakang, bantu mereka, bisik Anggarawati. Kita tidak bisa ikut campur dengan gegabah Dinda. Ayo kita mendekat. Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati melayang pelan lalu berhenti di sebuah pohon waru besar tak jauh dari tempat pertarungan. Hahaha, hari ini akan kubunuh kau kakek busuk, teriak seorang lelaki berbadan besar dengan satu mata ditutup kulit lembu. Langkahi dulu mayatku sebelum kau menghadapi guruku, pemuda berbaju putih geram. Dengan senang hati, setelah kau mampus gadis cantik itu jadi gundikku. Hahaha, jawab si mata satu. Puh tak sudi, lebih baik mati daripada melayani nafsu bejat iblis sepertimu, teriak gadis berbaju biru. Hahaha, serang mereka. Mendengar suara itu, semua orang berbaju hitam bergerak maju. Pertarungan tidak seimbang terjadi lagi. Setelah beberapa jurus, baju pemuda itu nampak sobek di beberapa tempat. Luka-luka akibat sayatan pedang menghiasi tubuhnya. Si kakek tua juga sudah mencapai batasnya. Gadis berbaju biru pun sama. Situasi kritis terjadi saat seorang berbaju hitam menyabetkan pedang ke arah gadis berbaju biru yang sedang lengah. Pemuda berbaju putih berusaha menolong namun keadaannya juga terdesak. Saat pedang orang berbaju hitam hendak menebas leher gadis berbaju biru, tiba-tiba sebuah ranting pohon melesat menangkisnya. Terang, lemparan ranting pohon bertenaga dalam tinggi, setelah menangkis pedang, berbelok ke arah orang berbaju hitam yang lain. Kriep, arg, ranting pohon menancap pada jantung, orang itu tewas seketika. Semua orang terkejut dan mundur dua langkah, keparat. Siapa berani turut campur urusanku? Teriak si mata satu. Hening tidak ada suara apa-apa. Wut, kriep, aar. Kembali sebuah ranting pohon membunuh seorang anggota rombongan baju hitam. Bajingan, keluar kau, jangan jadi pengecut, teriak si mata satu geram. Hahaha, ternyata begitu saja sudah takut, payah. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Seorang gadis cantik dan seorang pemuda tampan duduk di atas pohon waru besar. Panji Watugunung kemudian meraih pinggang Dewi Anggarawati, melayang pelan turun dari pohon. Gerakan mereka seperti bulu, turun di dekat gadis berbaju biru. Semua orang terkejut bukan main, sebab ilmu meringankan tubuh mereka sangat luar biasa. Hanya pendekar berilmu tinggi yang bisa melakukannya. Kalau jantan, jangan main keroyok. Apa pantas seorang disebut pendekar jika bertarung main keroyok seperti centeng pasar? Ujar Panji Watugunung sinis. Minggir kau, ini bukan urusanmu, hari ini akan ku cabut nyawa kakek busuk itu. Teriak si mata satu gusar. Sombong sekali kau. Apa kau ini dewa yang bisa seenaknya mencabut nyawa? Dewi Anggarawati ketus. Hahaha, aku setan mata satu. Hari ini akan mewakili dewa mencabut nyawa kalian semua. Puh, lagakmu sudah seperti dewa Yama. Dinda, mundur, akan ku habisi orang sombong ini, perintah Panji Watugunung.
Dewi Anggarawati mundur sambil memapah tubuh gadis berbaju biru. "Kakek tua, mundur," ucap Dewi Anggarawati, "serahkan saja pada dia." Panji Watugunung bersiap, seketika melesat cepat ke arah orang-orang baju hitam. Dengan gerakan seperti tak terlihat, dia memukul dan menendang orang-orang baju hitam. 3 orang tak sempat menghindar, terlempar beberapa tombak, tubuh mereka menganyam tanah, dan langsung muntah darah segar. Panji Watugunung terus merangsek masuk ke dalam kerumunan orang-orang baju hitam. 2 orang berikutnya terpukul tanpa sempat melihat, wajah mereka lebam dan gigi tanggal. 1 lagi orang kena tendang langsung terhuyung mundur dan seketika pingsan. Melihat teman mereka dihajar tanpa melawan, sisa anak buah setan mata 1 melompat mundur mencabut pedang, lalu melompat maju sambil membabatkan pedang ke arah Panji Watugunung. Panji Watugunung lagi-lagi menghilang dari pandangan, membuat anak buah setan mata 1 kebingungan. Lalu terdengar suara crash arg. Rupanya saat menghilang dari pandangan, Watugunung menyambar pedang salah satu anggota setan mata 1 dan membabat perut 2 orang anak buahnya yang langsung tewas seketika. Setan mata 1 melotot melihat cepatnya gerakan Watugunung. Sementara dari jarak agak jauh, kakek tua, pemuda baju putih, dan gadis berbaju biru melongo melihat kehebatan pemuda itu. Cuma Dewi Anggarawati saja yang senyum-senyum. Setan mata 1 mundur, mencabut pedangnya lalu melesat menebas Watugunung. Karena jarak terlalu dekat, Panji Watugunung menangkis sabetan pedang setan mata 1 dengan pedang rampasannya. Benturan pedang beraliran tenaga dalam menciptakan ledakan keras. Blam, Panji Watugunung mundur 2 langkah, sedangkan setan mata 1 melompat mundur 1 tombak. Pedang di tangan Panji Watugunung hancur lalu Panji Watugunung mencabut pedang naga api. Hawa panas segera menyebar di sekeliling Panji Watugunung. Setan mata 1 melotot melihat pedang naga api di tangan Panji Watugunung yang berwarna merah menyala. Panji Watugunung memundurkan kaki kiri ke belakang, mengangkat pedang dengan kedua tangan di atas kepala lalu membabatkan pedang ke arah setan mata 1. Tebasan pedang dewa, hiyat, angin tenaga dalam Panji Watugunung berpadu panas pedang naga api menerabas cepat ke arah setan mata 1. Setan mata 1 berusaha menangkis dengan sabetan pedang hitamnya. Hawa dingin dari pedang setan mata 1 menghadang tebasan pedang naga api dari Panji Watugunung. Namun, bukan berhenti karena tertabrak angin pedang setan mata 1, hawa panas tebasan pedang naga api terus menerabas ke arah setan mata 1. Crash! Setan mata 1 melengguh saat tebasan pedang naga api menghantam dadanya. Setan mata 1 tewas seketika dengan luka robek besar di dada. Melihat pemimpin mereka tewas, 3 orang anak buah setan mata 1 segera melompat kabur dari tempat itu. Panji Watugunung menyarungkan kembali pedang naga api, lalu berjalan menuju Dewi Anggarawati. Kakek tua, pemuda baju putih dan gadis berbaju biru segera bergegas menghampiri mereka. "Terima kasih pendekar atas bantuannya," ucap kakek tua itu sambil memberi hormat. "Kalau tidak ada pendekar mungkin kami sudah dibantai setan itu." "Sudahlah kek, aku hanya kebetulan lewat saja. Ayo Dinda, kita pergi." "Tunggu pendekar muda, aku ajar Panitih belum membalas budi baikmu," potong kakek tua itu. "Mohon pendekar muda bersedia mampir ke tempatku, tidak jauh dari sini." Panji Watugunung memandang Dewi Anggarawati, melihat gadis itu mengangguk, Panji Watugunung segera mengikuti kakek tua dan 2 muridnya itu. "Silahkan duduk pendekar muda," ujar ajar Panitih seraya duduk serambi kediamannya. "Terima kasih Ki," sambut Panji Watugunung. Suasana kediaman Ki Ajar Panitih memang asli. Dilihat dari sekeliling halaman, tampak beberapa tumbuhan empon-empon dan beberapa tanaman obat. Tampaknya Ki Ajar adalah seorang tabib, ucap Panji Watugunung seraya terus memperhatikan setiap sudut halaman. "Hehehe, pandangan pendekar muda sungguh tajam. Kalau boleh tahu, pendekar muda ini namanya siapa dan mau kemana?" tanya Ki Ajar sambil tersenyum. "Kami pengelana Ki, namaku Watugunung dan ini Anggarawati."
Kami ingin berkunjung ke gelang-gelang Ki, jawab Watu Gunung sopan. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.